Hidup penuh dengan tantangan yang tak terduga, namun ada kekuatan dalam diri kita yang bisa membuat kita tak terkalahkan. Di video kali ini, kita akan menggali filosofi stoikisme dan bagaimana kita bisa menggunakan prinsip-prinsipnya untuk menghadapi dunia yang terus menguji kita. Jika kamu mencari kedamaian batin dan kekuatan untuk tetap teguh dalam perjalanan hidup, tonton terus dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video inspiratif. Menjadi tak terkalahkan. Jalan sang stoik. Kau ingin menjadi tak terkalahkan, maka belajarlah untuk tidak bertarung dalam medan yang bukan kendalimu. Musuh terbesar bukan orang lain, bukan dunia, tapi pikiranmu sendiri yang terus berharap dunia berjalan seperti keinginanmu. Lepaskan itu. Orang yang tak terkalahkan bukan dia yang menang dalam setiap pertempuran, tapi dia yang tidak terpancing untuk bertempur demi harga diri yang rapuh. Dia yang tidak marah saat dihina, tidak runtuh saat ditinggalkan, tidak sombong saat dipuji. Kenapa? Karena dia tahu semua itu bukan miliknya, bukan dalam kendalinya. Emosi datang dan pergi. Kejadian baik atau buruk silih berganti. Tapi kau adalah batu karang dalam badai, tenang, teguh, tidak bergantung. Jadi, jika kau ingin menjadi orang yang tak terkalahkan, berhentilah ingin menang di mata manusia. Menanglah di dalam dirimu sendiri. Lihatlah mereka yang sibuk membuktikan diri. Mereka lelah, gelisah, selalu takut kehilangan citra. Tapi sang stoik, ia tidak butuh pembuktian. Ia hanya butuh kebenaran. Saat dunia mencaci, ia tersenyum. Bukan karena ia kebal, tapi karena ia tahu. Pendapat orang lain hanyalah gema. Yang penting adalah gema dalam hatinya. Ia tidak meminta kehidupan yang mudah. Ia hanya meminta kekuatan untuk menjalaninya, karena dia tahu, rasa sakit bukan musuh, rasa sakit adalah guru. Sang stoik berlatih setiap hari, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi teguh. Ia berbicara sedikit, tapi hatinya dalam. Ia berjalan pelan, tapi jejaknya dalam. Ia kehilangan, tapi tidak hancur. Ia dicaci, tapi tidak goyah. Ia gagal, tapi tidak menyerah. Karena dia tahu, yang penting bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana ia merespons. Dan dalam pengendalian itu, ia menjadi tak terkalahkan. Mereka bisa mengambil segalanya darimu, hartamu, pekerjaanmu, orang yang kau cintai. Tapi satu hal yang tak bisa mereka sentuh, kebebasan batinmu. Di sanalah kekuatanmu tinggal, bukan di tangan yang menggenggam, tapi di hati yang melepaskan. Sang stoik tidak membangun benteng di luar. Ia membangun istana di dalam. Dan saat badai datang, dia tidak bersembunyi, dia berdiri. Bukan karena dia tidak takut, tapi karena dia tahu ketakutan adalah sinyal, bukan penguasa. Dan hanya orang yang mampu berjalan bersama ketakutanlah yang bisa melampauinya. Jadilah seperti api, yang tidak menghindari bahan bakar penderitaan, tapi mengubahnya menjadi nyala yang lebih besar. Dunia bisa menekuk lututmu, tapi kau selalu punya pilihan. Apakah kau akan tunduk atau bangkit? Sang stoik memilih untuk bangkit. Diam, tegas, tak tergoyahkan. Dan di saat dunia bertanya, apa yang membuatmu begitu kuat? Ia akan menjawab pelan, aku telah belajar untuk hanya menggenggam apa yang bisa ku kendalikan, dan melepaskan sisanya. Itulah mengapa ia tak terkalahkan. Bukan karena ia tidak jatuh, tapi karena ia selalu bangkit sebagai versi dirinya yang lebih dalam. Tentu, kita tutup dengan penegasan yang menggugah sebuah epilog yang menancap dalam pikiran dan hati. Akhirnya, kau akan mengerti. Menjadi tak terkalahkan bukan soal menang atas orang lain, tapi menang atas dirimu sendiri, atas amarahmu, egomu, harapan palsumu. Kau akan berjalan sendirian. Bukan karena tidak ada yang menemani, tapi karena hanya sedikit yang mau melangkah ke dalam sunyi. Dan di sanalah, dalam sepi itu, kau akan bertemu dengan dirimu yang sejati. Bukan topengmu, bukan egomu, tapi jiwamu. Seseorang yang tak mudah dipancing, tak mudah dibentuk oleh komentar orang, tak mudah goyah oleh cuaca kehidupan. Ia tidak keras tapi ia kuat, ia tidak dingin, tapi ia tenang. Ia tidak sombong, tapi ia teguh. Dan saat dunia kembali bergemuruh, ia tidak lari.
Ia tidak memaki. Ia hanya menutup mata, menarik napas, dan berkata dalam hati, badai di luar ini bukan urusanku, tugasku hanyalah menjaga badai tidak masuk ke dalam diriku. Itulah sang stoik. Ia tidak mencari sorotan, tapi langkahnya akan dikenang. Ia tidak memaksa dunia tunduk, tapi dunia akan belajar untuk menghormatinya, karena ia bukan manusia biasa. Ia adalah jiwa yang telah memilih untuk menjadi tak terkalahkan. Ketika semuanya telah kau lepaskan, dan dunia tak lagi menggenggam hatimu, disitulah kau mulai benar-benar hidup. Bukan hidup dalam kesenangan semu, tapi hidup dalam kebebasan penuh kesadaran. Sang stoik tahu, hidup ini pendek. Segalanya datang dan pergi. Pujian, celaan, kekayaan, kehilangan. Semua hanya mampir sejenak. Jadi, ia tidak mengejar bayangan. Ia menanam akarnya dalam hal-hal yang kekal. Kebajikan, keteguhan, kejujuran, dan ketenangan. Dan dalam diamnya, ia menyaksikan dunia berteriak, berlomba, saling menabrak. Namun ia tidak ikut. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Damai di dalam diri, kemenangan sejati bukan ketika semua orang berlutut padamu, tapi ketika kau tak lagi perlu membuat siapapun berlutut. Ketika hatimu cukup, meskipun tanganmu kosong. Dan ketika ajal menjemput sang stoik tidak menjerit, ia menyambutnya seperti sahabat lama. Dengan satu senyum kecil ia berkata, aku telah menjalani hidupku dengan baik. Aku tidak menang atas dunia, tapi aku menang atas diriku sendiri. Dan itu cukup bagiku. Selesai. Tapi juga sebuah awal. Karena setiap orang yang mendengar ini akan bertanya dalam hati, ketika kau memilih jalan ini, jalan sunyi, jalan berat, jalan batin yang sepi, akan banyak godaan untuk berhenti, akan banyak suara yang memanggilmu kembali ke keramaian. Kepujian palsu, kekenyamanan palsu, kehidup yang tampak penuh tapi kosong di dalam. Tapi kau akan tahu, kau bukan lagi orang yang sama. Kau telah tumbuh, kau telah terluka dan tidak hancur. Kau telah kehilangan dan masih tetap berjalan. Kau telah disakiti, tapi tidak berubah menjadi pembenci. Kau telah memilih untuk tetap lembut dalam dunia yang keras. Kuat tanpa harus membuktikan. Tegas tanpa harus membentak, bijak tanpa harus didengar. Itulah kekuatan sejati. Sang stoik tahu, ketika orang lain tidur di dalam mimpi dunia, ia tetap terjaga di dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa waktu adalah satu-satunya harta, bahwa setiap hari adalah latihan kematian, dan bukan berarti ia menjadi muram. Justru sebaliknya, ia menjadi hidup sepenuhnya. Karena ia tahu, segala sesuatu bisa direnggut dalam sekejap, maka ia mencintai lebih dalam, bersyukur lebih tulus, memberi lebih ikhlas, dan melepaskan lebih ringan. Tak terkalahkan bukan berarti tak pernah menangis, tapi berarti tetap berdiri, meski dengan air mata. Tak terkalahkan bukan berarti tak pernah goyah, tapi berarti tidak pernah menyerahkan kendali kepada hal di luar dirinya. Suatu hari nanti kau akan duduk sendiri di kursi tua. Waktu telah mencuri kekuatanmu, tubuhmu, segalanya. Tapi jika kau telah hidup seperti seorang stoik, kau akan menutup mata dengan damai. Karena kau tahu, kau tidak menyia-nyiakan hidup ini. Kau tidak membiarkan emosi memegang kendali. Kau tidak membiarkan dunia merusak jiwamu. Kau tidak pernah menjual prinsipmu demi kenyamanan sesaat. Dan itu adalah kemenangan abadi. Jadilah tak terkalahkan, bukan karena dunia menghormatimu, tapi karena hatimu sendiri telah menundukkan egomu. Kau cukup, kau tenang, kau bebas, dan tak ada yang bisa mengambil itu darimu. Banyak yang datang kepada dunia dengan harapan bahwa hidup akan memberi mereka kenyamanan. Mereka mencari dunia yang sempurna, bebas dari luka, bebas dari kegagalan. Namun, jalan itu hanya ilusi. Karena hidup tidak menawarkan apapun selain ketidakpastian. Namun siapa yang tahu bahwa ketidakpastian itu adalah bagian dari keberanian sejati? Sang stoik tidak takut pada ketidakpastian. Ia menerima dunia ini apa adanya, dengan segala keadaannya. Ia tahu, dunia ini bukan miliknya untuk dikendalikan.
tapi dirinya adalah satu-satunya hal yang ia miliki untuk dikendalikan. Dan ketika dunia berputar liar, sang stoik tetap berada di pusatnya, tegar, tidak bergeming. Dia tidak pernah merasa lelah atau putus asa, karena ia tahu keputusasaan datang dari harapan yang salah. Harapan pada dunia yang bisa memuaskan setiap keinginan, harapan pada orang lain yang tidak sempurna, harapan pada kejadian yang selalu berjalan sesuai keinginan kita. Namun sang stoik menatap jauh ke dalam dirinya. Ia tidak menggantungkan harapan pada hal-hal itu. Ia menggantungkan harapannya pada satu hal yang pasti, dirinya sendiri. Dunia ini tidak sempurna. Kehidupan tidak adil. Tapi sang stoik mengerti. Keindahan sejati datang bukan dari dunia yang sempurna, tapi dari cara kita menerima ketidaksempurnaan itu. Dan dengan menerima ketidaksempurnaan itu, kita bisa membangun kebesaran batin, keberanian untuk tetap berdiri meski tidak ada yang mendukung, keberanian untuk tetap tenang meski badai menghantam, keberanian untuk tetap hidup dengan integritas meski dunia meragukannya. Kehilangan menjadi pelajaran, dan kekecewaan menjadi batu pijakan untuk melangkah lebih jauh. Jadi ketika dunia datang menantangmu, ketika orang-orang mulai ragu padamu, ketika kegagalan datang menghampiri, ingatlah, semua itu hanyalah ujian. Ujian untuk melihat apakah kau cukup kuat untuk tetap teguh, atau apakah kau akan menyerah dan menjadi bagian dari kerumunan. Dan suatu hari, saat kau memandang ke belakang pada perjalananmu, kau akan tersenyum. Bukan karena perjalananmu mudah, tapi karena kau tahu, kau telah memilih untuk tidak menyerah. Kau tahu, meski langkahmu pelan, meski banyak yang meragukanmu, kau adalah pemenang. Bukan karena dunia memujimu, bukan karena orang-orang memujimu, tapi karena kau tahu, kau telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidupmu, pertarungan dengan dirimu sendiri. Saat kehidupan datang menuntut lebih dari yang bisa kau beri, ingatlah, kekuatan sejati bukan datang dari apa yang bisa kita ambil dari dunia, tapi dari apa yang bisa kita beri pada dunia yang tidak kita kendalikan, dan tidak ada yang bisa mencuri itu darimu. Keberanian untuk tetap berdiri dengan ketenangan, kebijaksanaan untuk tahu kapan harus melepaskan, dan keteguhan untuk tidak berubah meski dunia ingin membentukmu sesuai keinginannya. Itulah yang membuatmu tak terkalahkan. Kau bisa terluka, kau bisa jatuh, kau bisa kecewa. Namun jika hatimu tetap utuh, jika integritasmu tetap teguh, jika jiwamu tetap kuat, kau tidak akan pernah terkalahkan. Dan ketika akhirnya hari itu tiba, ketika usia tidak lagi bisa ditunda, ketika maut datang mengetuk pintu, kau akan tersenyum lagi. Karena kau tahu, hidupmu tidak sia-sia. Kau tidak hanya hidup untuk bertahan, tapi kau hidup untuk menjadi lebih baik, untuk membangun dunia dalam dirimu yang lebih baik, untuk mengubah dunia meski sedikit demi sedikit, untuk tetap menjadi terang meski banyak yang berada dalam kegelapan. Dan itulah arti hidup yang tak terkalahkan. Jadilah tak terkalahkan. Bukan karena kau tidak pernah jatuh, tapi karena kau selalu bangkit. Dan setiap kali kau bangkit, kau menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah keramaian dunia, di antara suara-suara yang bising, di tengah ribuan opini yang saling bertabrakan, ada satu hal yang selalu terjaga: kesunyian jiwa. Bukan kesunyian yang datang dari melarikan diri, tapi kesunyian yang lahir dari kedamaian dalam diri. Sang stoik tahu, dunia akan terus berputar, akan selalu ada pergolakan, akan selalu ada hal yang tak bisa kita kendalikan. Namun, ia tahu satu hal yang lebih penting dari segalanya. Ketenangan itu datang bukan dari menghindari badai, tapi dari belajar untuk tetap berdiri teguh saat badai itu datang. Sang stoik tidak menginginkan dunia ini sesuai dengan keinginannya. Ia tahu bahwa hidup tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Namun ia bisa mengendalikan satu hal yang terpenting, dirinya sendiri. Ia memilih untuk tidak terikat pada perasaan sesaat. Ia memilih untuk tidak terjebak dalam amarah yang membakar. Ia memilih untuk tidak terhempas oleh kebahagiaan palsu atau kesedihan yang berlarut-larut. Ia memilih untuk hidup dengan kesadaran penuh, untuk menerima setiap detik yang datang dengan lapang dada. Terimalah setiap siklus hidup yang datang dan pergi. Biarkan dirimu dipenuhi dengan kedalaman pemahaman bahwa
Tidak ada yang permanen, kecuali dirimu yang terus bertumbuh. Hidup ini bukan soal siapa yang lebih cepat mencapai puncak. Ini adalah tentang bagaimana kita berjalan, langkah demi langkah, dengan kebijaksanaan yang semakin mendalam, dengan hati yang semakin lap, dan itu adalah kekuatan sejati. Bukan kekuatan fisik, bukan dominasi dunia luar, melainkan kekuatan batin untuk tetap hidup dalam keseimbangan. Terlepas dari segala kegoncangan yang terjadi, hidup adalah perjalanan panjang, terkadang penuh dengan rasa sakit, terkadang penuh dengan kehilangan, terkadang penuh dengan kegagalan. Namun, sang Stoik mengerti, semua itu adalah bagian dari hidup, dengan kekuatan yang semakin kuat di dalam diri. Sang Stoik tidak menilai dirinya berdasarkan apa yang telah dicapai dunia, melainkan berdasarkan apa yang telah ia raih dalam dirinya sendiri. Keberanian untuk tetap baik, meski dunia mengujinya. Keteguhan untuk tetap jujur, meski banyak yang memilih kebohongan. Kesabaran untuk tetap tenang, meski dunia terus mengguncang. Dan dalam setiap langkahnya, ia memahami satu hal yang sangat mendalam. Kita tidak hidup untuk menyenangkan orang lain. Kita hidup untuk menjalani hidup yang sesuai dengan hati nurani kita. Untuk menjadi manusia yang terbaik yang bisa kita jadi. Untuk menjadi tak terkalahkan dalam menjalani kebenaran itu. Sang Stoik tahu, hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, bukan tentang menciptakan kenyamanan abadi. Hidup adalah tentang bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengubah rasa sakit menjadi pelajaran, bagaimana kita mengubah kehilangan menjadi kebijaksanaan, bagaimana kita mengubah setiap kegagalan menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Karena mereka yang memilih untuk bertumbuh, mereka yang memilih untuk tidak menyerah, mereka yang memilih untuk berdiri, meski dunia jatuh berantakan, mereka adalah yang tak terkalahkan. Hari ini, mungkin kau merasa lelah. Hari ini, mungkin dunia tampak penuh dengan cobaan. Namun, dalam hening hati seorang Stoik, terdapat kedamaian yang lebih besar daripada kemenangan apapun. Kau hanya perlu menerima bahwa hidup ini bukan tentang hasil akhir, tapi tentang perjalanan. Tentang bagaimana kita berjalan dengan hati yang lapang dan jiwa yang tak tergoyahkan. Dan jika suatu saat nanti di penghujung usiamu, kau melihat kembali hidup yang telah kau jalani, jika kau melihat setiap kegagalan dan kemenangan, jika kau melihat setiap tangisan dan tawa, kau akan tersenyum. Bukan karena semuanya berjalan sesuai harapan, tapi karena kau tahu, kau telah hidup dengan penuh arti. Jadilah tak terkalahkan. Bukan karena kau tidak pernah jatuh, tapi karena kau selalu bangkit. Dan dengan setiap kebangkitan, kau menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih damai. Hingga dunia tak lagi mampu menggoyahkan ketenanganmu.